سيدة السعداء زملاء الأعزاء قبيل البداية حيا بنا نحمده ونستعينه سبحانه وتعالى حمدا بلا غاية ومدحا بلا نهاية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada khutbah siang hari ini khatib bermaksud melanjutkan menyampaikan kisah perjalanan dakwah dari Nabi yang sangat mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, bagian yang keempat, di mana pada bagian ini Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk hijrah ke kota Mekah, dan salah satu alasan yang paling kuat adalah menjalankan perintah Allah. Allah bermaksud akan membangun kembali Baitullah, rumah yang sangat mulia yang dulu pernah didirikan oleh Nabi yang pertama, Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Tetapi karena di zaman Nabi Nuh diterjang air bah, banjir bandang, kemudian hancur, tinggal fondasinya, dan inilah saatnya Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membangun kembali yang namanya Ka'bah, yang ketika itu kota itu bernama Makkah. Maka berangkatlah Nabi Ibrahim bersama istri yang keduanya, yaitu Siti Hajar. Kalau saya katakan Siti artinya Sayyidati, ya, ibunda yang mulia Hajar, disingkat Siti. Jadi bukan istilah Jawa, Sayyidati, ibunda yang mulia Hajar bersama anak yang pertama, yaitu Ismail, yang ketika itu baru berusia 1 tahun. Berangkatlah ketiganya dan sampailah di kota Makkah, di tempat yang tandus, tidak ada tanaman, tidak ada kehidupan. Jangankan tanaman hijau, tanaman kering pun tidak ada serangga. Dan di tempat yang agak menonjol itulah Ismail ditinggal di situ bersama istrinya. Dan langsung saja, begitu saja Nabi Ibrahim meninggalkannya tanpa pesan sedikit pun. Karena itu memang perintah Allah. Jangan-jangan kalau ada pesan mungkin kasihan, tidak tega, akhirnya tidak jadi menjalankan perintah Allah. Sampai Hajar bertanya, untuk apa aku ditinggalkan di sini? Ibrahim pun diam saja. Yang kedua kalinya Hajar juga bertanya, apa maksud kami ditinggalkan di sini? Ibrahim pun diam saja. Sampai yang ketiga kalinya Hajar baru menyimpulkan sendiri, apakah kami ditinggal di sini karena perintah Allah? Barulah Nabi Ibrahim menjawab. Dalam satu riwayat Ibrahim menjawab dengan kata iya. Dalam riwayat lain Nabi Ibrahim hanya menganggukkan kepala saja tanpa melihat Ismail dan Hajar, kemudian meninggalkannya begitu saja. Tetapi Hajar melihat suaminya memberikan jawaban, maka semakin mantap hatinya, sehingga Hajar punya keyakinan tidak mungkin Allah menyia-nyiakan hambanya walaupun di tempat yang tandus gersang seperti ini. Sehingga Ibrahim pun mantap, yakin. Dan setelah Ibrahim menuju jalan pegunungan sampai tidak terlihat lagi oleh Ismail dan Hajar, Ibrahim baru membalikkan badan menghadap ke calon Ka'bah, Baitullah,
dan mengangkat kedua tangannya kemudian berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allakum yashkurun. Ini doa Nabi Ibrahim yang sangat masyhur. Ada di dalam surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat 17. Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, di tempat inilah aku meninggalkan sebagian generasiku. Ibrahim yakin yang ditinggalkan baru sebagian, berarti nanti ada generasi lagi. Dan ini baru generasi dari Ismail yang konon menjadi nabi. Biwadin, di tempat yang ghairi di zar'in, ghairi di zar'in, di itu artinya kebangetan ya. Benar-benar melampaui batas, tidak ada apa-apanya, gursang tandus bukan main. Enggak ada tanda-tanda kehidupan, enggak ada pohon, enggak ada serangga, tanaman kecil pun enggak ada. Tetapi di samping itulah tempat yang Baitul Muharram, tempat yang dimuliakan. Jadi Ibrahim yakin betul di tempat itulah Allah akan memuliakannya. Maka doa selanjutnya, Rabbana liyuqimus sholata, ya Tuhan kami untuk yang demikian itulah agar mereka nanti generasiku mendirikan sholat. Maka sekarang sudah terbukti, orang berbondong-bondong, berapa miliar kalau sampai sekarang dijumlah sholat di sana, di Baitul Muharram. Faj'al af'idatan minan nasi, dan buat mereka kecenderungan hati, hatinya cenderung ke sana, ingin ke sana, maka berbondong-bondong ke sana mengunjungi tempat suci. Ini doanya dan terkabul ini. Warzuqhum, dan berikanlah rizki kepada mereka yang ke sana. Minats thamarati, dengan buah-buahan, la'allakum yashkurun, agar mereka menjadi orang yang pandai bersyukur. Inilah doanya Nabi Ibrahim. Maka pulalah Nabi Ibrahim dan Hajar bersama anaknya berada di tempat yang agak menonjol, di kota yang waktu itu bernama Makkah. Sebelum menjelang sore, Hajar sudah mulai siap-siap, karena bekal yang ditinggali oleh suaminya hanya 2 tempat, satu untuk air minum, satu korma, dan itu sudah hampir habis. Maka mulailah Hajar bergerak mencari tempat yang kira-kira ada airnya. Maka naiklah ke satu bukit yang waktu itu dinamakan Bukit Sofa, dan melihat sekelilingnya tidak ada air. Ada satu bukit yang lebih tinggi, namanya Bukit Marwah. Disitulah sepertinya ada bayang-bayang air. Maka Hajar berpindah, turun dari Bukit Sofa, jalan kaki, kemudian ketika hendak naik ke Bukit Marwah, baru lari-lari kecil. Sampai di sana ternyata tidak ada air, hanya bayang-bayang saja. Begitu membalikkan badan, melihat Bukit Sofa, sama saja, sepertinya ada air. Kemudian turun lagi dengan jalan kaki, ketika menanjak ke Bukit Sofa, lari-lari kecil. Dan ternyata juga tidak ada air, hanya fata morgana saja. Dan itu dilakukan sebanyak 7 kali dari Sofa ke Marwah yang berakhir di Marwah. Dan sampai disitulah kemudian tiba-tiba terdengar suara yang dalam hadis yang diriwayat oleh Ibnu Abbas, suara itu mengatakan fadalika sa'yan nasi bainahuma. Dan itulah sa'i yang pertama kali dilakukan oleh manusia di antara Safa dan Marwah, yang sekarang menjadi salah satu rukun peribadatan haji. Dari Safa ke Marwah kita disunat, diwajibkan karena rukun melakukannya, seperti yang dilakukan oleh Hajar sebanyak 7 kali dengan jalan kaki dan lari-lari kecil. Ketika mendengar suara seperti itu, Hajar mengatakan, kalau bahasa kita, aku sudah mendengar suaramu, maka tunjukkan sosok dirimu. Maka tampaklah yang ternyata adalah malaikat Jibril. Dan dengan satu sayapnya saja, malaikat Jibril punya 600 pasang sayap. Ini dengan satu sayapnya saja dikibaskan ke pasir yang agak menonjol, maka keluar airnya. Sehingga dengan begitu cepat
Hajar mulai membendung, mengumpulkan sambil berkata zoom, zoom, zoom. Hajar itu warga negara Mesir, jadi tidak bisa bahasa Arab. Jadi zoom, zoom itu bahasa Mesir, artinya ngumpul, ngumpul, ngumpul. Yang sekarang menjadi kalimat zam-zam, itu dari kata zoom, dari bahasa Mesir, bukan bahasa Arab. Mungkin kalau tidak dibendung oleh Hajar, akan luber-luber menjadi samudra itu, yang sampai sekarang tidak akan pernah habis. Itu berapa miliar orang menikmatinya. Di zaman Khalifah Abdullah Mubarak juga dulu pernah dibuat bendungan besar yang diisi air zam-zam, harus menggunakan ribuan onta, yang kanan kirinya ada tempat air baru bisa dipenuhi. Entah berapa kali mengisinya itu di zaman Abdullah Mubarak Khalifah, untuk memberikan fasilitas kepada jamaah haji gratis, ya, tidak beli, ya. Sampai sekarang juga belum habis, luar biasa. Dan pantas saja dulu ketika Sarah, istri pertama Ibrahim, mendapatkan hadiah dari Raja Mesir seorang wanita bernama Hajar, Sarah mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi mengatakan, Hajar inilah ibunda air langit. Dan ternyata yang dimaksud ibunda air langit adalah air zam-zam, ya. Ini riwayat yang paling kuat. Mungkin kita sering mendengar karena kakinya Nabi Ismail, ya silakan saja. Tapi hadis yang paling kuat yang banyak beredar adalah karena kepakan sayapnya malaikat Jibril, sehingga muncullah air yang namanya air zam-zam. Hadirin, di atas air zam-zam banyak burung berputar-putar. Dan ini diketahui oleh sekelompok suku yang jauh di sana, namanya suku Jurhum, bukan Jumhur, tapi Jurhum. Suku tertua ketika itu, yang pandai berbahasa Arab, dari negeri Yaman, yang dibekali oleh Allah banyak keterampilan beternak, bertani, ya. Dan melihat ada burung berputar-putar, tentu ada air di bawahnya. Maka sampailah di sana dan bertemu dengan Hajar dan Ismail. Dan ini menunjukkan adab etika yang baik. Walaupun air ini hanya ditungguin oleh seorang wanita dan anak kecil berusia 1 tahun, suku ini tidak main-main, tidak menjajah, tidak merampas. Dengan etika yang sangat baik, minta izin kepada Hajar, izinkan aku menikmati air ini. Dan apa kata Hajar? Silakan saja menikmati, asal haknya masih ada saya, kata Hajar. Jadi haknya masih menjadi hak milik Hajar, silakan yang lain boleh menikmati. Maka terbentuklah satu komunitas dari suku Jurhum dan komunitas dari Hajar bersama Ismail, dan ini terjadi bertahun-tahun. Setelah 4 tahun, Nabi Ibrahim kembali ingin menengok putranya yang bernama Ismail. Itu pun gara-gara diingatkan oleh Allah, ditegur oleh malaikat Jibril. Ibrahim, ingat gak dulu pernah janji? Janji apa ya Allah? Ingat lagi. Ternyata Ibrahim dulu pernah berucap, ketika Ibrahim menjadi sohibul kurban, pernah berkorban sebanyak 1000 sapi, 300 onta, 3000 domba. Sehingga banyak orang memuji, sampai-sampai mengatakan, jangankan 1000 sapi, 1000 domba, 300 sapi, 1000 sapi, 1000 domba, 1000 onta, 1000 sapi, 300 onta, 3000 domba. Mohon maaf, jangankan itu, kalau Allah memberikan aku anak kemudian dipotong, akan aku potong. Ibrahim berani mengatakan seperti itu karena ketika itu sudah menyatakan dirinya mandul, sudah memvonis secara klinis. Sarah pun sudah mandul juga, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Ternyata Allah berikan yang lain. Nah, ini kali ini ujiannya pada Ismail, diberikan oleh anak, maka tagih janjinya. Maka mulailah ujian lagi yang kesekian kalinya, diminta menyembelih putra yang sangat lama menunggunya, yaitu Ismail di usia 4 tahun. Maka Ibrahim berangkat ke Mekah membawa Ismail dan diajak ke satu bukit yang namanya Mina. Nah, atas perintah Allah ini, iblis sibuknya bukan main, mulai menggoda dari Ibrahim dulu.
Apa kata iblis? Ya Ibrahim, apa kamu tidak kasihan? Nunggunya sangat lama, lagi lucu-lucunya. Apa kata Ibrahim? Ini perintah Allah, minggir kamu, nggak ada urusan. Lalu dilempar oleh Ibrahim, dan juga menjadi rukun dari haji yang namanya Jumratul Ula. Iblis merasa gagal dengan bapaknya, mungkin dengan istrinya bisa. Maka digodalah istrinya, yaitu Hajar. Apa kata iblis? Hajar, kamu tahu tidak? Ada apa? Ismail mau disembelih. Saya tidak tahu. Tapi kalau itu memang perintah Allah, jangankan Ismail, kalau saya mau disembelih, saya juga mau disembelih, kata istrinya. Maka iblis mengatakan, wah ini lebih gila daripada suaminya. Sebelum iblis ngomong, dilempar lagi sama Hajar. Dan ini menjadi rukun haji yang namanya Jumratul Wusta. Ayahnya gagal, ibunya gagal, cobalah anaknya, siapa tahu berhasil. Maka mendekati Ismail. Ismail tahu iblis belum ngomong, langsung dilempar. Dan juga menjadi rukun beribadah tadi yang namanya Jumratul Aqobah. Dan ini terjadi di Mina. Maka mulailah prosesi penyembelihan. Sebelum disembelih, Ismail mengatakan, ya ayah, rebahkanlah badanku, balikkanlah badanku hingga ayah tidak melihatku, ikatlah tanganku agar aku tidak meronta-ronta. Maka dilakukan atas perintah anaknya, dan Ibrahim pun tidak melihat anaknya. Jadi mungkin melihat ke samping, tapi tangan dan pedangnya, pisaunya di lehernya. Begitu prosesi dimulai, ternyata tidak mempan. Maka diulangi yang kedua kalinya. Karena Ibrahim juga heran, kenapa tidak mempan? Padahal batu saja bisa dibelah. Dan Ismail mengatakan, ya ayahku, mungkin Allah mengira aku tidak ikhlas, maka lepaskanlah ikatanku dan balikkanlah badanku agar aku bisa melihat ayah. Tapi ayah tidak usah melihatku, nanti tidak tega, karena tadi tengkurap. Dan lepaskanlah bajuku, karena mungkin aku dianggap tidak ikhlas. Tapi nanti tolong ayah, bajunya dibuang saja, tidak disimpan, nanti ayah merasa kasihan terus. Maka dilakukan prosesi yang kedua, dan sama saja ternyata tidak mempan. Sampai yang ketiga kalinya, ternyata Allah menghentikannya. Kalau bahasa kita, stop, berhenti, cukup, selesai sudah. Ujian yang kesekian kalinya berhasil, dan Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba yang diambilkan dari surga. Dalam riwayat, domba ini adalah domba sahibul kurbannya Habil, putra dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka selesai ujian yang kesekian kalinya ini, dan setelah itu Ibrahim kembali lagi ke Palestina. Hajar dan Ismail ditinggal di Mekah bersama komunitasnya, yaitu suku Jurhum. Dan bersama suku inilah Nabi Ismail sampai remaja, sampai menikah, dinikahkan dengan seorang anak kepala suku Jurhum. Karena merasa berjasa, kemudian dinikahkan. Berita pernikahannya sempat terdengar oleh Ibrahim, maka Ibrahim kembali ke Mekah untuk menengok. Tapi ketika sampai di Mekah, tidak dijumpainya Ismail, karena Ismail sedang berburu. Maka Ibrahim bertanya kepada istrinya, kepada menantunya, bagaimana kehidupan kalian? Jawabannya, kehidupan kami sangat susah, menderita, banyak ujian. Kata Ibrahim, kalau begitu sampaikan salam kepada Ismail, dan tolong sampaikan juga wasiatku. Apa wasiatnya? Kalau nanti Ismail kembali, disuruh mengganti palang pintunya. Ismail kembali, disampaikan pesannya. Kalau tadi ada seorang lelaki datang bernama Ibrahim, kata Ismail, itulah ayahku yang juga seorang nabi. Apa ada wasiatnya? Ada. Apa wasiatnya? Suamiku Ismail diminta mengganti palang pintunya. Maka Ismail mengatakan kepada istrinya, apakah Adinda tahu maksud palang pintu? Tidak. Yang dimaksud mengganti palang pintu adalah aku diminta menceraikan Adinda. Luar biasa hadirin. Kalau bahasa kita, mungkin dalam hati Ibrahim, kamu itu belum ada apa-apanya. Kata Ibrahim, aku dibuang ke hutan oleh bapakku, aku dibakar oleh Namrud. Kamu baru hidup, berapa lama dengan anakku sudah mengeluh, ceraikan saja. Tapi bahasanya diminta mengganti palang pintunya. Maka cerailah. Dan sekian waktu, sekian tahun kemudian menikah lagi dengan orang Jurhum lagi. Dan sama Ibrahim pun datang. Tapi ketika ditanya bagaimana kehidupan kalian, jawabannya kehidupan kami longgar-longgar saja, baik-baik saja. Kami penuh harmonis, bahagia.
Maka kata Ibrahim, sampaikan wasiatku kepada Ismail, pertahankanlah palang pintunya. Ismail pun mengatakan apa maksudnya? Maksudnya adalah disuruh oleh ayahku untuk mempertahankan kehidupan yang sudah harmonis. Nah hadirin, demikian kisah singkat perjalanan dakwah Nabi Ibrahim sekaligus anaknya Ismail selama di Mekah sampai Ismail menikah yang kedua kalinya dan dikaruniai sebanyak 13 anak. Dan hadirin, informasi yang lain, Nabi Ismail ternyata nabi yang pertama belajar berkuda. Jadi sebelum ada nabi-nabi sebelumnya belum bisa berkuda, Nabi Ismail karena dengan komunitas suku Jurhum banyak belajar berkuda, berburu dan sekaligus bahasa Arab. Jadi Ismail kan anaknya Ibrahim. Ibrahim hanya bisa bahasa Palestina, Hajar bahasa Mesir. Nah, Ismail menguasai bahasa Mesir, menguasai bahasa Palestina, dan ketika di Mekah juga menguasai bahasa Arab. Maka Nabi Ismail adalah nabi yang pertama yang menguasai bahasa Arab. Demikian hadirin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah di khutbah yang kedua ini kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita bisa mengambil sedikit keteladanan dari Nabi yang mulia ini, terutama sifat sabarnya dalam menjalani berbagai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa qati'us syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal hina. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi ainin saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.